Di sisi lain, militer Iran membombardir pangkalan Amerika Serikat di Bahrain. Rudal dan drone dikerahkan Iran menggempur pusat komunikasi satelit dan fasilitas perumahan pasukan AS di pangkalan Jubair di Bahrain. Fase kedua dari gelombang kedua operasi Nasr II Iran menargetkan armada kelima Angkatan Laut AS di Bahrain. Dilaporkan depot bahan bakar armada radar udara sistem pertahanan Patriot dihancurkan oleh Iran. Selain Bahrain, militer Iran juga menyerang pangkalan AS di Yordania. Menggerahkan rudal balistik Korps Garda Revolusi Iran IRGC menargetkan fasilitas militer AS di pangkalan udara Yordania. Gelombang kedua operasi Nasr II menyasar pusat komunikasi satelit dan perumahan pasukan AS. Ini merupakan bagian dari operasi pembalasan sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat di Iran. Sementara itu, militer Yordania mengklaim telah menembak jatuh 4 rudal Iran. Apalagi yang dipakai kan dana desa. Dan apalagi nanti dari keuntungan itu ada 20% dari Kopdes itu akan menjadi pendapatan asli desa. Jadi pemerintah desa dengan segala unsurnya punya kepentingan Kopdes ini berhasil dan sukses karena ada efek positifnya kepada desa. Termasuk sisanya yang 80% akan kembali ke rakyat di desa itu. Jadi saya kira pemerintah desa dan seluruh jajarannya pasti akan memaksimalkan perannya masing-masing untuk terus memastikan semua potensi yang berbeda-beda tadi pada ujungnya ya kita sukseskan Koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira begitu ya. Mitigasi kehabisan cash flow sudah dipertimbangkan juga ya? Ya itu nanti biar Agrinas Pangan yang itu kan, yang secara detail ya. Kami besok akan melaksanakan seminar nasional bersama 10 asosiasi kepala desa, asosiasi desa di Taman Mini. Pesertanya dari seluruh Indonesia yang saya sebutkan tadi, dari unsur para kepala desa, dari unsur BPD Badan Perusahaan Desa, dari unsur perangkat desa, dari unsur para mantan kepala desa dan gerakan masyarakat desa. Jadi dari 38 provinsi kami undang semua perwakilannya, termasuk para kepala daerah, kemudian pengurus koperasinya dan lain sebagainya. Termasuk pihak kampus kami undang sehingga ini forum resmi pertama. Forum resmi pertama publik untuk menyampaikan mungkin masukan atau saran pendapat untuk mencari yang terbaik bagaimana pola kerjasama antara semua pihak yang sekali lagi diinisiasi oleh 10 asosiasi desa. Jadi besok kami akan melaksanakan seminar nasional KDKMP di Taman Mini. Jadi ini untuk publik sehingga nanti akan kami persilakan forum untuk mendapatkan gambaran yang jelas karena pembicaraan dari Kementerian Koperasi, dari Agrinas Pangan yang diberi mandat 2 tahun untuk melakukan operasi KDKMP, kemudian dari pihak Pak TNI dan lain sebagainya. Intinya kami ingin semua ini benar-benar kita kawal dan kami pastikan kerjasama dengan 10 asosiasi ini terus akan kami jadikan sebagai kolaborasi yang terbaik sehingga masyarakat desa, perangkat desa itu benar-benar ikut terus-menerus melaksanakan, mengawasi dan menikmati hasil dari program Bapak Presiden. Saya kira itu ya. Besok pagi. Pak, boleh sedikit Pak, langkah apa sih Pak yang disiapkan sama pemerintah agar penyelenggaraan Kopdes ini dapat berjalan profesional dan tanpa penyelewengan Pak? Karena berkaca dari program sebelumnya MBG ini tentu sangat disayangkan. Jadi mungkin ada langkah mitigasi dari awal supaya kejadian yang serupa tidak terulang di salah satu program orientasi Presiden ini Pak. Ya kalau detailnya besok kita akan sampaikan ya. Operasionalisasi Kopdes itu bagaimana? Kemudian rantai pasoknya bagaimana, pembagian sisa hasil usahanya bagaimana, semuanya itu akan kita detailkan sesuai dengan jobdesk masing-masing. Maka besok kami laksanakan seminar nasional, biar itu menjadi informasi itu menjadi milik publik ya, siapapun bisa mengakses. Di samping kami seminar itu akan kami siarkan melalui live streaming dan sebagainya. Kami buka seluas-luasnya. Green Design besar Koperasi Desa Merah Putih termasuk operasionalisasinya. Besok akan secara detail ya. Besok Mas. Presiden Prabowo Subianto juga resmi menetapkan harga khusus bahan bakar minyak BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan sebesar Rp15.000 per liter.
Kebijakan itu ditujukan untuk menekan biaya operasional sektor perikanan di tengah tingginya harga BBM non-subsidi. Dalam rapat terbatas di kediaman Hambalang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto resmi menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak jenis solar bagi pengusaha nelayan sebesar Rp15.000 per liter. Presiden menjelaskan pemberian harga kekhususan tersebut setelah mencermati perkembangan harga BBM yang digunakan nelayan, di mana harga BBM non-subsidi jenis solar sempat melonjak hingga Rp21.300 per liter. Sementara untuk BBM nelayan di bawah 30 gross ton sudah diberikan harga BBM subsidi sebesar Rp6.800 per liter. Subsidi harga solar untuk nelayan sekitar Rp3.600 per liter akan dibiayai menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP. Presiden juga menegaskan kebijakan ini dilakukan untuk menekan biaya operasional sektor perikanan di tengah tingginya harga BBM non-subsidi. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral segera menerbitkan regulasi terkait dengan kebijakan harga kekhususan nelayan tersebut. Dengan catatan, kebijakan tersebut tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain itu, pemerintah juga menetapkan kuota penyaluran BBM khusus tersebut selama 6 bulan ke depan. Pemirsa, Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia periode Mei 2026 tercatat sebesar 444,4 miliar dolar Amerika Serikat, di mana posisi utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar 217,3 miliar dolar Amerika atau secara tahunan tumbuh 3,7%. Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 tercatat sebesar 444,4 miliar dolar Amerika atau secara tahunan tumbuh sebesar 2,1%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 2% secara tahunan. Posisi utang luar negeri pemerintah pada Mei 2026 sebesar 217,3 miliar dolar Amerika atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,7%, relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan April 2026. Sedangkan posisi utang luar negeri swasta pada Mei 2026 tercatat sebesar 195,9 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 0,1% secara tahunan. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menyebutkan perkembangan utang luar negeri tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN publik baik pemerintah maupun bank sentral di tengah kontraksi pertumbuhan utang swasta yang lebih rendah. Lebih lanjut, Denny membeberkan struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan. Hal ini tercermin dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto yang tercatat sebesar 29,9% pada Mei 2026 dan didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 83,9% dari total utang luar negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah telah menyerahkan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 kepada DPR RI sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Menkeu mengklaim APBN tetap berfungsi sebagai shock absorber untuk meredam dampak ekonomi global. Pemerintah menyatakan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap mencapai 5,11%, disertai inflasi yang terkendali dan membaiknya sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah telah menyerahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 kepada DPR RI sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, laporan keuangan pemerintah kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan, sekaligus mempertahankan capaian tersebut selama 10 tahun berturut-turut sejak 2016. BPK telah memberikan penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2025 yaitu berupa opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025. Dengan ini, pemerintah telah berhasil mempertahankan opini WTP untuk 10 kalinya
secara berturut-turut sejak LKPP tahun 2016. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Purbaya menjelaskan APBN tetap berfungsi sebagai shock absorber untuk meredam dampak perlambatan ekonomi global, ketegangan geopolitik, dan meningkatnya fragmentasi perdagangan dunia. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter dinilai mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi meski tekanan eksternal meningkat. Informasi seputar Piala Dunia 2026 akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Prime.